Assalamualaikum teman-teman, salam bahagia. Ya, saat ini saya berada di suatu tempat ya. Kita berjumpa lagi dalam acara Lensa Religi. Tempatnya saya ini berada di depan Pondok Pesantren Modern Darus Sholihin yang didirikan, diasuh dan dipimpin oleh Kiai Haji Dr. Ahmad Dimyati Badruzzaman. Beliau juga adalah Ketua MUI atau Ketua Umum MUI Kota Depok. Ya. Nah, ingin mengetahui bagaimana kegiatan pondok pesantren ini dan mengapa kemudian menggunakan istilah modern? Ayo, ikuti liputan Lensa Religi ini. Pertama sekali kita akan bertemu dengan Dr. Kiai Haji Ahmad Dimyati Badruzzaman di ruang perpustakaan pribadi beliau. Ayo. Motivasi kami mendirikan pondok pesantren modern Darus Sholihin ini tentunya ingin berpartisipasi dalam mencerdaskan umat dan ingin mencetak bagaimana generasi kita menjadi istilahnya al-ulama warasatul anbiya, ulama adalah pewaris ya para nabi, sehingga tentunya dengan kemarin ada istilahnya pandemi, banyak sekali para ulama-ulama kita yang meninggal dunia, ya tentu ini mesti harus ada generasi penerus, ya generasi penerusnya, karena kalau tidak ada penerus lagi khawatir ada hadis Nabi nanti ketika ditanya masalah-masalah agama mereka menjawab dengan tidak berdasarkan ilmu, akhirnya dolu fa'adolu, mereka sesat dan menyesatkan kepada umat. Nah kemudian kena latar belakang saya juga dari pondok pesantren dan dari perguruan tinggi ilmu Al-Quran, dari Institut Ilmu Al-Quran, bahkan S3, kuliah S3 juga jurusan tafsir dan hadis, ya ada kaitan dengan Al-Quran juga di UIN Syarifatullah Jakarta. Nah ingin bagaimana ilmu-ilmu yang Allah telah amanahkan kepada ya saya ini khususnya untuk disebarluaskan lagi kepada para santri. Karena saya terpesona dengan hadis Nabi yang sahih, riwayat Imam Bukhari dari Utsman bin Affan yang menyatakan bahwa Rasulullah bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu, yang artinya sebaik-baiknya kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan kemudian mengajarkannya kepada orang lain. Nah, saya karena ingin menjadi orang yang terbaik di muka bumi ini, ya di antaranya dengan cara ilmu-ilmu Al-Qur'an yang sudah kita pelajari, bahkan Al-Qur'annya sudah kita hafalkan 30 juz ini, bahkan kita mengkaji tafsir-tafsir juga, tidak kurang mungkin 30 kitab tafsir seperti yang tertera di ya perpustakaan pribadi ini. Nah, ingin disebarkan lagi kepada para santri sehingga kita menjadi manusia yang terbaik menurut penilaian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu diantara motivasi kenapa kami mendirikan pondok pesantren Darus Sholihin, sekaligus di sini cenderung kepada ulumul Quran, tahfiz Quran dan tafsir Al-Quran. Sebutan perusahaan modern ini kami ingin membedakan, artinya daripada pesantren-pesantren salafi gitu ya, artinya salafiyah yang biasanya waktu itu kami sebelum mendirikan pesantren ini kan pernah mendatangi lah kepada pesantren-pesantren yang ada di sekitar Depok,
Bogor bahkan ke daerah Jawa Barat. Karena kami juga punya putra-putri yang semuanya adalah mondok pesantren. Nah, ketika kami berkunjung ke tempat-tempat itu yang pesantren tidak modern tadi, terlihat sepertinya ya banyak yang masih kumuh gitu ya, bahkan ke kamar mandi kita masuk itu kayaknya merasa kurang nyaman lah istilahnya. Nah, sehingga terpikir barangkali kalau saya punya pondok pesantren ini ada embel-embel modernnya karena ingin supaya kaitan dengan kebersihan, kemudian dengan ya kenyamanan dan sebagainya mudah-mudahan jadi lebih terjaga. Begitu ditambah lagi bukan hanya khusus ngaji kitab kuning saja atau kitab gundul saja, akan tapi juga ada istilahnya kita mengkaji ya katakanlah IT-nya juga semacam komputernya kita dipelajari di sini, kemudian juga bahasa Arab, bahasa Inggrisnya, sehingga ingin menjadi dai-daiyah internasional. Itu di antara hal yang menjadikan kita tambah dengan istilah pondok pesantren modern. Pada dasarnya ya sama dengan pesantren-pesantren yang lain, cuma tadi itu ada ya ingin supaya lebih lebih baik dari yang pesantren yang biasa lah. Yang kami kebetulan saya tidak kurang 8 pesantren ya yang saya datangi atau katakanlah mondok lah gitu. Jadi ada yang istilahnya enggak modern, ada yang modern lah gitu. Nah, saya perhatikan yang modern itu biasanya fasilitasnya lebih lengkap, ditambah lagi dengan lebih nyaman ya ketika belajar. Untuk membedakan pondok pesantren Darus Shalihin, pesantren modern Darus Shalihin dengan yang lainnya ini, selain mereka para santri pinter mengaji kitab, istilahnya kitab-kitab gundul gitu ya. Artinya kitab yang tidak berharokat, tidak berbaris, yang tentu lebih sulit daripada kitab gondrong yang sudah ada barisnya. Dengan kata lain ilmu alat nahwu sorobnya pada pandai, pada pinter. Nah, juga ya, berkaitan tadi itu dengan bahasa Arab atau bahasa Inggrisnya juga sebagai katakanlah ciri yang mungkin ciri khas modernnya mereka pada lancar dan bisa dakwah di internasional. Nah, bahkan kalau bisa melebihi daripada ya kemampuan saya lah. Jadi kalau saya misalnya bisa ceramah di Amerika Serikat bahkan berulang gitu ya. Kemudian kita ke Kanada, kemudian ke Hong Kong. Selain sering ke istilahnya Arab Saudi lah ya, yang memang kita bicaranya sudah dilatih dari kecil bahasa Arab, bahkan pernah juga kita ke Mesir gitu, ke Syria, karena ke Palestina, dan yang lain-lain termasuk Turki. Nah, kita ingin supaya para santri putra-putri pesantren modern Darus Shalihin ini tentu inginnya kita sebagai pengasuh, pendiri sekaligus pimpinan dan pengasuh pondok pesantren modern Darus Shalihin ini ingin mereka ilmunya melebihi kita lah ya, melebihi kami yang mimpin atau yang mengasuh pondok pesantren ini. Itu di antara ciri ya modernnya. Jadi tidak hanya pandai bahasa Arab atau bahasa Indonesia saja, akan tapi bahasa Inggris juga ya kita ingin supaya mereka pada pandai. Bahkan di sini juga pernah ya dipelajari juga bahasa Jepang ya. Dan putri saya punya istilahnya ya keahlian lah bisa gitu. Artinya bahasa Jepang, pernah memberikan pelajaran juga kaitan dengan bagaimana supaya santri ini ya bisa bahasa Jepang yang barangkali nanti dari Jepang ada yang memerlukan dai-daiyah atau mubalig-mubalighah ya untuk menyampaikan ajaran Islam di sana kan sudah siap istilah. Ya,
Bahkan ketika kami pulang dari Amerika itu, ada pimpinan Muslim yang ada di sana, ada semacam pesan bahwa katanya Pak Kiai tolong disampaikan kepada pemuda-pemudi Indonesia supaya selain memperdalam masalah agama Islam dengan baik, itu ya, mumpuni berbagai bidangnya, karena kan ada yang kajian fikih, tafsir, hadis dan yang lainnya. Juga tolong supaya ya bahasa asing, khususnya bahasa Inggris, supaya diperdalam. Kenapa? Karena selain di Amerika Serikat ini banyak yang sudah artinya masuk agama Islam, mu'alaf-mu'alafah. Juga kata beliau di Brasilia dan di Argentina ini ya sekarang ini banyak yang berbondong-bondong masuk agama Islam. Dan mereka sangat antusias dan mendambakan ada dai-dai dari Indonesia yang selain ilmu agamanya mendalam juga lancar bahasa Inggris. Begitu. Nah, kita kan bisa melihat ya, kami sendiri ya di Indonesia dan saya masih menjadi ketua umum Majelis Ulama juga, banyak di kalangan ulama-ulama kita ini agamanya bagus, mendalam, tapi bahasa Inggrisnya kurang lancar lah. Ya, ada kekurangan ini, mudah-mudahan di pondok pesantren kami ini dengan adanya tantangan tadi, selain ilmu agamanya kita perdalam terus, ya, kemudian juga ya bahasa Inggrisnya atau bahasa asing yang lainnya kita ingin memperdalam biar menjadi dai internasional. Ya, sebagai rahmatan lil alamin. Kita menyadari bahwa ya di negara kita ini negara dasarkan Pancasila kan ya. Maka tentunya kita mengajarkan pada santri supaya kita hidup dengan tasamuh, istilahnya ada ya toleran. Kita harus meyakini bahwa agama kita ini adalah agama yang hak, agama yang benar berdasarkan firman Allah. Inna dina indallahil Islam. Sungguh agama yang hak di sisi Allah adalah agama Islam. Akan tapi ya kita pun harus menghargai atau menghormati kepercayaan atau ya agama yang lain, ya, bahwa ya kita semuanya dalam surah Al-Hujurat itu istilahnya lita'arufu. Ada ayat kan ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alna ahwalnakum ya syu'uban wa qabaila, itu lita'arufu. Jadi artinya Allah menjadikan kepada kita jenis laki dan perempuan dan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa lita'arufu, kan supaya saling kenal antara satu dengan yang lain. Dan Allah pesankan inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi dengan ada hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Tirmizi dari sahabat Mu'ad bin Jabal, Rasulullah bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bihulukin hasan. Artinya hendaklah Anda bertakwa kepada Allah di mana saja berada, kemudian ikutilah keburukan itu dengan kebaikan, maka kebaikan itu akan menghapus kepada keburukan yang sudah dilakukan. Wa khaliqin nasa bihulukin hasan, dan kamu harus bergaul dengan manusia dengan akhlak yang baik. Artinya di sini kita melihat dalam hadis ini bukan hanya kepada umat Islam kita harus bergaul dengan baik. Karena dalam hadis tadi wa khaliqin nas, bergaulah dengan manusia. Berarti kan manusia ini bersifat umum, bukan wa khaliqil muslimin aja bihulukin hasan, tapi wa khaliqin nasa bihulukin hasan. Bergaulah dengan manusia, berarti seluruh umat manusia yang ada di dunia ini agamanya apa, ya, etnisnya apa, semuanya kita harus punya akhlak yang baik. Nah, santri-santri kita ini kita ajarkan supaya punya akhlakul karimah, akhlak yang baik, yang mulia, sehingga walaupun kita punya akidah yang mantap tentang keislaman kita, tapi tetap kita
harus ada toleransi atau menghargai kepada pandangan yang lain. Buka jenis tentang toharoh. Iya, bersuci. Iya, di situ coba dibuka di browsing. Oh, nggak bisa, sharing bisa. Ini bisa? Coba dilihat, buka. Nah, dibuka. Nanti dipindahkan ke Microsoft Word ya. Saya Rizky Syabana. Saya di sini sebagai pengajar TIK untuk SMP Darus Sholihin. Alhamdulillah hari ini jadwal TIK kita rutinitas seperti biasa. Walaupun pondok pesantren, tapi kita tidak tertinggal teknologi, khususnya informasi dari luar. Kita manfaatkan dengan positif, mencari materi secara global terkait masalah keagamaan, masalah umum dan juga teknologi. Jadi alhamdulillah santri SMP Darus Sholihin untuk teknologi dan informasi tetap terfasilitasi, jadi tetap menjadi santri yang berpola pikir modern, tetap memahami perkembangan teknologi. Sabah al-khair. Kaifa halukum? Taib. Fi ayyi yawmin nahnu al-an? Nahnu al-an fi yawmil khamis, na'am. Wa fi ayyi syahrin nahnu al-an? Nahnu al-an fi syahri Februari. Nah. Ini adalah kegiatan Pondok Pesantren Modern Darus Sholihin pada kelas aliyah, Madrasah Aliyah Darus Sholihin dalam kegiatan pembelajaran bahasa Arab di kelas. Mudah-mudahan santri daripada Darus Sholihin ini menjadi generasi yang paham tentang bahasa Arab sehingga bisa melanjutkan dakwah ya untuk Islam di Nusantara dan di mancanegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Morning, my class. How are you today? Okay. What our lesson now? Our lesson now is English lesson. Kita udah tahu semua ya bahwa bahasa Inggris ini udah jadi bahasa internasional. Jadi ya mereka wajib. Jadi mereka ada keinginan harus bisa bahasa Inggris. Karena kalau nggak bisa bahasa Inggris ya nggak bisa apa-apa kalau sekarang. Karena teknologi aja pakainya bahasa Inggris. Sosial media, Instagram, Twitter, Facebook semuanya pakai bahasa Inggris. Jadi ya mereka harus bisa bahasa Inggris. Di sini ada pondok pesantren yang semuanya anak-anak mukim. Kemudian untuk kegiatan pesantren, kegiatannya dari kita dari ba'da asar, ba'da maghrib, ba'da isya, dan ba'da subuh itu full kegiatan pesantrenan yang kajiannya merupakan salah satunya ya kita mengkaji kitab kuning dan kitab-kitab karangan Pak Kiai sendiri, yaitu karangan Pak Kiai Dr. Kiai Haji Ahmad Dimyati Badiuzzamana MA. Kemudian selebihnya dari pagi setelah jam 7 sampai jam 2 siang kegiatan full untuk kegiatan sekolah. Sekolah ada 2 jenjang, yaitu SMP IT Darus Sholihin dan Madrasah Aliyah Darus Sholihin. Untuk SMP kita mengacu kepada Dinas Pendidikan, sementara Madrasah Aliyah kita mengacu kepada kurikulum dari Kementerian Agama. Untuk SMP, alhamdulillah kita sudah melaksanakan akreditasi 3 kali akreditasi dan alhamdulillah sudah mencapai akreditasi nilai A. Kemudian Madrasah Aliyah baru melaksanakan 1 kali akreditasi. Untuk kegiatan kita selain itu ada kegiatan ekstrakurikuler, cakup kegiatan kepramukaan, kemudian kegiatan futsal untuk anak-anak santri putra, kemudian ada marching band, kemudian ada tata boga, dan juga ada kegiatan pencaksilat yang dilaksanakan setiap pada malam minggu ba'da isya. Itu saja mungkin untuk kegiatan pembelajaran di Pondok Pesantren Darus Sholihin yang di bawah naungan dan asuhan Bapak Dr. Kiai Haji Ahmad Dimyati Badiuzzamana MA.